Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Sudurfala. Di sini saya akan membahas mengenai hadis ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis oleh Pak Ishak Suryo Nugroho. Hadis ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Pembagian hadis diperlukan dalam upaya untuk mengklasifikasikan hadis. Dari sisi kuantitas, pembagian hadis bertujuan untuk mengetahui jumlah rawi pada tiap tingkatan, sehingga muncul klasifikasi hadis mutawatir dan hadis ahad. Sedangkan dari sisi kualitas bertujuan untuk mengetahui keotentikan hadis dilihat dari sahih, hasan, doif, dan sebagainya. Yang pertama, pembagian hadis dari segi kuantitasnya. Maksud tinjauan hadis dari segi kuantitasnya adalah kuantitas atau jumlah perawi yang ada dalam periwayatan sebuah hadis ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya rawi yang menjadi sumber berita. Hadis ini terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Pengertian dari hadis mutawatir yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang menurut kebiasaannya mustahil mereka itu bersepakat untuk berdusta. Kualitas mereka sama dari sanad pertama sampai terakhir dan tidak ada yang cacat. Ciri-ciri hadis mutawatir. Yang pertama, jumlah perawinya banyak yang tidak mungkin berdusta. Yang kedua, jumlah rawinya seimbang dalam semua tingkatan. Yang ketiga, berdasarkan tanggapan panca indera. Maksudnya adalah warta yang disampaikan itu benar-benar hasil pendengaran atau penglihatan sendiri, bukan hasil pemikiran atau teori yang mereka temukan. Lalu kedudukan hadis mutawatir. Keadilan dan kedobitan dari para perawi hadis mutawatir itu sudah tidak diragukan lagi, sehingga mereka tidak mungkin untuk berbohong dalam membawa berita dari Nabi SAW. Karena itu para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir memberi dampak pada faedah ilmu daruri, yakni keharusan untuk menerima bulat-bulat berita dalam hadis tersebut secara pasti. Dengan demikian, hadis mutawatir menduduki tingkatan teratas dibandingkan dengan hadis-hadis lainnya. Yang lalu, pembagian hadis mutawatir. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat, dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 62 orang sahabat dengan susunan redaksi dan makna yang sama. Hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang mencapai derajat mutawatir. Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Lalu klasifikasi hadis ahad. Berdasarkan sedikit banyaknya para perawi yang terdapat pada tiap-tiap tingkatan, maka hadis ahad dapat dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tetapi belum mencapai derajat mutawatir. Lalu hadis aziz secara bahasa berarti mulia atau kuat dan juga berarti jarang. Menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi walaupun 2 orang perawi tersebut berada dalam satu tingkatan saja. Yang ketiga, hadis gharib. Hadis gharib yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Maksudnya, penyendirian itu bisa jumlah personaliannya atau sendiri dalam sifat atau keadaannya perawi-perawi lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut.
Lalu pembagian hadis dari segi kualitasnya. Ditinjau dari segi kualitas, para ulama membagi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Pengertian hadis yang pertama, hadis sahih. Pengertian hadis sahih, hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanadnya, tidak berilat, dan tidak janggal. Dengan pengertian tersebut, maka ada 5 syarat untuk disebut hadis sahih, yaitu 1. Rawinya bersifat adil, 2. Sempurna ingatannya, yang ketiga sanadnya tidak terputus, yang keempat tidak mempunyai ilat, yang kelima tidak janggal. Lalu ada hadis hasan. Menurut bahasa, hadis hasan adalah hadis yang baik. Sedangkan menurut istilah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sanadnya bersambung, tidak mengandung ilat, dan tidak janggal. Namun rawinya kurang dobit atau kurang baik tingkat hafalannya. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif artinya lemah. Adapun yang disebut hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Pada dasarnya hadis dhaif itu disebabkan oleh dua alasan, yaitu yang pertama karena sanadnya tidak mutasil atau bersambung. Yang kedua karena faktor lain, misalnya dari matan. Menurut para muhaddisin, sebab-sebab tertolaknya hadis sebagai sumber hukum bisa ditinjau dari 2 faktor, yaitu sanad dan matan. Yang pertama, faktor sanad. Dari faktor sanad ini bisa karena rawinya cacat dan bisa pula tertolak karena sanadnya tidak bersambung. Yang pertama, rawi cacat. Rawi hadis yang cacat dari keadilan dan kedabitan hadisnya disebut manduk. Rawinya dusta, matruk, tertuduh dusta, mungkar atau fasik, banyak salah, lengah dalam alat hafalan, mu'allal atau banyak prasangka, mudraj atau penambahan suatu sisipan, maklub atau memutarbalikan, mudtorib atau menukar-nukar rawi hadis, muharraf mengubah syakal atau huruf, musyahhaf mengubah titik dan kata, mubham tidak diketahui identitasnya, mardud atau penganut bid'ah. Yang kedua, sanadnya tidak bersambung. Hadis yang sanadnya gugur atau tidak bersambung, hadisnya disebut mu'allaq, gugur pada sanad pertama. Mursal, gugur pada sanad terakhir atau sahabat. Mud'al atau gugur 2 orang rawi atau lebih berurutan. Mungkhati atau gugurnya rawi tidak berurutan. Yang kedua, karena faktor matan. Hadis yang tertolak dari faktor matan hadis, maka hadisnya bisa berupa hadis mauquf disandarkan kepada sahabat atau maqtu disandarkan kepada tabi'in. Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan hadis dhaif sebagai hujjah atau dasar hukum atau sebagai amalan kebaikan. Pendapat pertama menolak sama sekali menggunakan hadis dhaif, baik untuk mendorong berbuat kebajikan maupun dalam penetapan hukum. Kedua, menerima secara utuh hadis dhaif. Ketiga, menolak sebagai hujjah atau dasar hukum dan menerima sekedar untuk memotivasi berbuat kebajikan dan nasihat asal hadisnya tidak terlalu janggal dan ada penguat dari hadis lainnya. Dari ketiga pendapat tersebut, yang paling selamat adalah pendapat pertama karena penuh dengan ihtiyat dan kehati-hatian agar tidak terjebak dalam perbuatan bid'ah. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.